Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 17 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pengelola Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan penataan kawasan dengan membongkar 30 bangunan liar di atas lahan seluas 500 meter persegi. Nantinya, lahan yang telah dibersihkan akan dibuat taman untuk mempercantik kawasan Terminal Pulau Gadung. Informasi selanjutnya, kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Amerika Serikat membawa misi menjajakan kerjasama Sister City dengan kota New York. Topik pembahasan tentang perubahan iklim dan sistem pembangunan kota global sebagai bagian dari upaya Jakarta bisa meningkatkan ranking di top 50 kota global. Kemudian ada informasi upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak terus ditingkatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Untuk mempermudah pengaduan dan konsultasi, Dinas PPAPP menyediakan kanal pengaduan yang tersebar di 44 pos pengaduan kecamatan, layanan 24 jam hingga integrasi aplikasi Jakarta Aman, Sapa 129 dan Jakarta Siaga 112. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan audit BUMD Pangan PT Food Station Cipinang Jaya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menemukan 212 merek beras premium yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran berupa pengurangan berat bersih serta pengoplosan beras kualitas premium dengan beras kualitas yang lebih rendah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan akan menindak tegas BUMD Pangan PT Food Station Cipinang Jaya apabila terbukti terlibat dalam praktik beras oplosan dan pelanggaran mutu. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ia mengatakan audit menyeluruh sangat penting dilakukan mengingat persoalan ini menyangkut distribusi bahan pangan yang krusial bagi masyarakat luas. Inspektorat pun dipastikan akan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri kasus ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap merevitalisasi beberapa pasar tradisional dengan pendekatan modern, namun tanpa mengubah fungsi utamanya mulai tahun ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengunjungi kantor pusat Perumda Pasar Jaya di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Rano menyatakan Pemprov DKI Jakarta siap merevitalisasi sejumlah pasar tradisional dengan mengintegrasikan unsur modern. Pendekatan ini akan meliputi digitalisasi pembayaran serta pembaruan bangunan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Insya Allah kita akan segera mulai membangun 4 pasar tradisional, cuman dengan pendekatan modern. Tapi bukan pasar modern, artinya gini, tetap isinya ada untuk tradisional, tapi misalnya kayak digital, pembayaran itu kan bagian dari modern. Itu nggak bisa dihindari, nah, karena itulah saya datang ke sini. Selain pasar baru, Rano juga mengungkap rencana revitalisasi 1 unit pasar di wilayah Pasar Minggu. Pasar ini akan dipadukan dengan hunian vertikal, sehingga bagian bawah bangunan akan berfungsi sebagai pasar dan bagian atas akan menjadi hunian vertikal. Konsep ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan di kawasan padat penduduk seperti Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan info untuk mengurus legalisir dokumen perizinan bangunan yang terbit sampai tahun 2014. Berikut informasinya. Masyarakat kini tidak harus datang langsung ke kantor dinas untuk mengantri dalam mengurus perizinan bangunan sehingga tidak memakan waktu, biaya, dan tenaga. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi bersama dengan ASN untuk menjaring berbagai inovasi, khususnya dalam pelayanan kearsipan dokumen perizinan bangunan. Gagasan tersebut menghadirkan sistem elektronik pelayanan kearsipan terpadu atau SEPAKAT, sebuah inovasi pelayanan kearsipan berbasis digital yang dirancang untuk menyederhanakan alur pelayanan, mempercepat proses, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Inovasi ini hadir sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan pelayanan kearsipan yang cepat, akurat, dan transparan. Berikut ini adalah pelayanan kearsipan dokumen perizinan bangunan yang dapat diproses melalui SEPAKAT, izin mendirikan bangunan atau IMB, sertifikat layak fungsi atau SLF, kelayakan menggunakan bangunan atau KMB, izin penggunaan bangunan atau IPB, dengan syarat terbit sampai tahun 2014. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 18 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.